Seorang gadis kecil memiliki kemampuan luar biasa untuk memprediksi berbagai bencana yang akan melanda dunia. Ia bahkan tahu waktu pasti ketika akhir dunia akan tiba. Halo semua, kali ini kita akan menyelam dalam film berjudul Knowing yang tayang perdana pada tahun 2009. Sebelum kita mulai, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe. Tanpa berlama-lama, Knowing, mari kita mulai. Pada tahun 1959, Miss Tyler, seorang guru di SD William Davis, mengumumkan bahwa keesokan harinya akan diadakan upacara peresmian sekolah baru. Untuk memeriahkan acara tersebut, diadakan sebuah sayembara mencari ide terbaik. Pemenangnya adalah seorang siswi pendiam bernama Lucinda Embry. Pada hari peresmian, Lucinda mengusulkan agar ditanam kapsul waktu yang berisi karya anak-anak, gambar tentang bayangan mereka terhadap masa depan. Kapsul itu direncanakan untuk dibuka kembali 50 tahun kemudian. Anak-anak pun antusias dan segera menggambar. Namun Lucinda tidak melakukannya. Alih-alih membuat gambar, ia justru menuliskan deretan angka aneh di atas kertas. Ketika waktu habis, Miss Tyler mengambil kertas Lucinda meskipun gadis itu belum selesai. Keesokan harinya, kepala sekolah memimpin upacara peresmian dan menanam kapsul waktu. Dari kejauhan, Lucinda memperhatikan acara itu. Lalu, secara tiba-tiba, ia menghilang tanpa jejak. Pihak sekolah dan keluarganya segera melakukan pencarian di seluruh kawasan sekolah, hingga akhirnya Miss Tyler menemukan Lucinda di ruang olahraga. Jari-jari gadis itu telah mengeluarkan cairan merah karena ia menulis deretan angka di pintu menggunakan darahnya sendiri. Dengan air mata mengalir, Lucinda memohon agar seseorang menghentikan bisikan-bisikan aneh yang terus menggema di kepalanya. 50 tahun kemudian, seorang dosen astrofisika bernama John Kosler sedang menjelaskan tentang sistem tata surya. Setelah istrinya meninggal akibat kebakaran, John menjadi sosok yang lebih pendiam. Sahabatnya, Phil, mengajaknya makan malam karena ingin memperkenalkan John dengan adik iparnya. Namun John menolak undangan itu karena teringat hari itu adalah peringatan 50 tahun sekolah anaknya, Caleb. Caleb bersekolah di SD William Davis yang pada hari itu mengadakan perayaan ulang tahun ke-50 tahun. Acara utama adalah pembukaan kapsul waktu yang dulu ditanam oleh Miss Tyler, guru yang kini sudah tua dan bertugas memotong pita sebagai tanda kapsul siap diambil. Para murid mengantri untuk melihat isi kapsul itu. Caleb menerima sebuah amplop bertuliskan nama Lucinda Embry. Saat menerima amplop itu, Caleb mendengar bisikan aneh di telinganya yang ia kira berasal dari alat bantu pendengaran yang dipakainya. Namun saat membuka amplop, ia tidak menemukan gambar seperti yang diterima oleh teman-temannya, melainkan kertas penuh dengan angka-angka misterius. Bisikan aneh kembali terdengar. Lalu Caleb melihat sosok seseorang misterius di kejauhan yang menatapnya. Namun, sosok itu tiba-tiba menghilang. Di malam hari, Caleb meminta izin ayahnya untuk menginap di rumah temannya, namun John menolak karena tidak pernah membiarkan Caleb pergi tanpa pengawasannya. John kemudian melihat kertas dari kapsul waktu yang terselip di tas Caleb. Kertas itu seharusnya dikembalikan segera, namun Caleb belum mengembalikannya karena penasaran dengan angka-angka yang tertulis yang menurutnya seperti teka-teki matematika. John meminta Caleb untuk segera mengembalikan kertas itu keesokan harinya dan memintanya tidur. Sebelum beristirahat, Caleb memiliki kebiasaan menonton video tentang mendiang ibunya. John yang penasaran dengan angka-angka itu mulai mencatat dan memecahkannya. Setelah memeriksa di internet, ia menemukan fakta yang sangat mengejutkan. Angka-angka itu ternyata menunjukkan tanggal, bulan, dan tahun dan jumlah korban dari beberapa bencana. John kemudian menulis ulang angka itu di papan tulis dan mulai memeriksa kejadian pada tanggal-tanggal itu. Ternyata deretan angka itu merujuk pada bencana-bencana yang telah terjadi selama 50 tahun terakhir. Lebih mengejutkannya lagi,
dari angka-angka itu masih ada beberapa bencana yang belum terjadi. Di keesokan harinya, Caleb mulai merasa ada yang ganjil pada ayahnya, namun John berusaha menutupi kegelisahannya. Ia tidak mungkin menceritakan penemuan yang dibuatnya semalam kepada Caleb. John kemudian menemui Bill untuk membagikan temuannya itu. Dalam daftar angka itu bahkan tercantum peristiwa kebakaran yang menewaskan istrinya. Peristiwa yang tertanam dalam kertas itu selama 50 tahun. Berdasarkan analisisnya, John menemukan bahwa masih ada 3 bencana yang belum terjadi. Salah satunya diprediksi akan terjadi besok dengan jumlah korban sebanyak 81 orang. Bill menganggap semua itu hanya kebetulan atau bahkan lelucon. Ia menyinggung tentang beberapa angka yang tidak dilingkari, namun John sendiri tidak tahu apa maknanya. Bill pun semakin yakin bahwa John mulai kehilangan kewarasannya sejak kepergian sang istri, hingga akhirnya John memutuskan pergi meninggalkannya. John lalu mengunjungi Miss Tyler untuk menanyakan tentang Lucinda. Miss Tyler bercerita bahwa pada hari penanaman kapsul waktu, Lucinda sempat menghilang dan kemudian ditemukan bersembunyi di dalam lemari ruang olahraga. Di sana Lucinda mencakar permukaan pintu dengan kukunya sambil menuliskan deretan angka. Miss Tyler percaya bahwa seseorang atau sesuatu telah membisiki Lucinda dan membuat gadis itu ketakutan. Namun Lucinda tak pernah mau menjelaskan apapun kepada siapapun. Saat John bertanya tentang keberadaan Lucinda, Miss Tyler memberitahu bahwa Lucinda telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Seusai kunjungan itu, John mulai bertekad mencari petunjuk lebih lanjut mengenai kapsul waktu tersebut. Di sisi lain, Caleb bermain bola di halaman rumah. Sebuah mobil misterius berhenti di depan rumah John. Di dalamnya tampak 2 orang asing dengan tingkah mencurigakan. Tiba-tiba Caleb kembali mendengar bisikan-bisikan aneh yang sering menghantuinya. Tanpa sadar ia melangkah mendekat ke arah mobil itu. Salah satu orang di dalam mobil lalu menyerahkan sebuah batu hitam kepadanya. Saat John melihat anaknya berbicara dengan orang tak dikenal, ia segera berlari keluar rumah, tapi mobil itu telah pergi. Caleb kemudian memberikan batu hitam itu kepada ayahnya. John meminta Caleb segera masuk ke dalam rumah, sementara ia mencoba mencari tahu lebih banyak tentang kematian Lucinda. Tak lama kemudian, adiknya, Grace, datang berkunjung dan menawarkan diri untuk menjaga Caleb agar John bisa beristirahat dan meluangkan waktu untuk dirinya sendiri. Dalam percakapan mereka, Grace juga menyarankan agar John berbicara dengan ayah mereka, seperti yang pernah diinginkan mendiang istrinya sebelum wafat. Rupanya John dan ayahnya sudah lama tidak bertegur sapa. Di malam hari, John begadang sambil menatap layar televisi, menunggu kabar tentang bencana yang diprediksi melalui angka-angka misterius itu. Namun hingga pagi tidak ada kejadian apapun. Di siang hari, ia terbangun karena menerima telepon dari Caleb yang meminta dijemput di sekolah. John segera bergegas pergi di tengah hujan deras dan kemacetan. Saat melirik GPS di mobil, pandangannya tertuju pada deretan angka, garis lintang dan bujur. Ia segera membandingkannya dengan angka-angka di kertas milik Lucinda, dan ia tersadar bahwa angka yang tidak dilingkari ternyata menunjukkan koordinat lokasi bencana. Fakta ini membuat John terkejut karena lokasi itu adalah tempat di mana ia berada saat ini. Dengan rasa waspada, John keluar dari mobil dan menanyai seorang polisi di sekitar lokasi. Namun tiba-tiba sebuah pesawat jatuh tidak jauh darinya. Tanpa ragu, John berlari menuju tempat kejadian dan berusaha menolong para korban di tengah kobaran api. Ia terguncang hebat oleh peristiwa mengerikan yang baru saja disaksikannya. Jumlah korban dalam tragedi jatuhnya pesawat itu ternyata tepat 81 orang, sesuai dengan angka yang tertulis di dalam kertas misterius itu. Sesampainya di rumah, John meminta Grace agar tidak memberitahu Caleb bahwa dirinya berada di lokasi kecelakaan. Namun Caleb sudah cukup peka untuk menyadari ada sesuatu yang disembunyikan oleh ayahnya. Beberapa waktu kemudian, Bill datang menemui John. Ia menyarankan agar John beristirahat, menenangkan diri dan melupakan 2 bencana yang belum terjadi. Bill khawatir keselamatan John terancam.
Setelah Phil pergi, dua orang asing kembali muncul. Kali ini langsung di kamar Caleb. Bocah itu kembali mendengar bisikan-bisikan aneh dan berjalan ke arah jendela. Dari sana, ia melihat pemandangan mengerikan. Asap dan api berkobar di mana-mana. Sementara hewan-hewan berlarian, panik menyelamatkan diri. Caleb menjadi ketakutan, membuat John berlari menghampiri saat tiba. John melihat seseorang berdiri di depan rumah. Ia segera mengejar orang itu, tapi orang itu menghilang begitu saja tanpa jejak. Di keesokan harinya, John memutuskan pergi ke rumah Lucinda. Di sana ia bertemu dengan putri Lucinda yang bernama Diana. John mengikuti Diana ketika wanita itu pergi menuju museum hewan. Sambil memperhatikan Caleb yang mulai akrab dengan putri Diana, Abby, John mencoba berbicara kepada Diana. Ia menjelaskan bahwa ia sedang mencari informasi tentang ibunya, Lucinda. Diana menjawab dengan nada dingin bahwa kedua orang tuanya telah meninggal. Merasa curiga dan takut, Diana berniat pergi, namun John menahan dan memberitahu tentang ramalan angka warisan Lucinda serta dua bencana besar yang belum terjadi. Salah satunya besok, dengan korban jiwa diperkirakan mencapai 185 orang. Meski terkejut, Diana tetap bersikeras meninggalkan John. John memohon agar Diana mau membantu karena ia merasa Caleb berada dalam bahaya besar. Namun Diana tetap menolak. Tak lama kemudian John menyadari bahwa ia harus bertindak sendiri untuk mencegah bencana berikutnya. Ia mengecek koordinat lokasi menggunakan GPS, lalu segera menghubungi FBI untuk meminta penutupan area itu. Di keesokan harinya, John menitipkan Caleb kepada Grace dan memintanya agar anak itu tidak menonton berita apapun. John kemudian menuju lokasi yang disebutkan dalam koordinat itu. Namun setibanya di sana, ia terkejut karena kawasan itu tidak ditutup sebagaimana yang dimintanya. Saat berusaha meminta penjelasan dari petugas, John malah diperintahkan ikut ke kantor polisi. Ia memilih melarikan diri dan masuk ke stasiun bawah tanah. Di tengah kerumunan, John berusaha mencari seseorang yang terlihat mencurigakan. Mungkin pelaku dari bencana yang akan datang. Saat dia menemukan seseorang yang tampak mencurigakan dan mencoba mendekatinya, orang itu langsung kabur, memicu aksi kejar-kejaran di antara kerumunan. Seorang polisi yang melihat kejadian itu pun mulai mengejar John. Para polisi segera ikut mengejar John. Sementara itu pria mencurigakan yang dikejarnya masuk ke dalam gerbong kereta. John memperingatkan seorang ibu yang sedang menggendong bayinya agar segera keluar dari kereta itu. Tak lama, polisi berhasil menyusul John. Ia buru-buru menjelaskan bahwa mereka salah orang, bahwa seharusnya yang ditangkap adalah pria mencurigakan di depannya, namun ternyata orang itu hanyalah seorang pencuri biasa. Ketegangan semakin meningkat ketika kereta mulai bersiap untuk berangkat. Tiba-tiba dari arah berlawanan, sebuah kereta lain kehilangan kendali dan menabrak orang-orang di stasiun sebelum menghantam gerbong tempat John berada. Kepanikan melanda, korban berjatuhan di mana-mana, dan suasana berubah menjadi kacau balau. Sekali lagi jumlah korban jiwa sesuai dengan yang tercatat dalam ramalan angka misterius itu. Di malam hari, Diana datang ke rumah John setelah melihat berita bencana di televisi. Dengan wajah pucat dan ketakutan, ia mengaku bahwa dalam ramalan selanjutnya yang akan terjadi pada tanggal 19, dirinya diprediksi akan meninggal seperti yang pernah dikatakan ibunya, Lucinda. Diana lalu mengajak John pergi ke rumah lamanya yang terletak di tengah hutan, tempat di mana ibunya dulu sebelum meninggal. Caleb dan Abby ditinggalkan di mobil karena keduanya tertidur pulas. Saat akan memasuki rumah, Diana menyadari ada dua huruf E terbalik di antara deretan angka dalam ramalan itu. Mereka lalu masuk, berusaha mencari petunjuk yang mungkin bisa membantu mengungkap rahasia ini. Di dalam rumah, John menemukan potongan-potongan koran lama yang memberitakan berbagai bencana serta sebuah gambaran yang tampak sering diperhatikan Lucinda semasa hidupnya. Diana menjelaskan bahwa ibunya dulu bisa menatap gambar itu selama berjam-jam. John kemudian mengambil gambar itu. Sementara itu, di dalam mobil, Caleb terbangun karena kembali mendengar bisikan-bisikan misterius. Ia segera membangunkan Abby. Di dalam rumah, langkah John tanpa sengaja menginjak sebuah batu hitam. Batu yang sama seperti yang pernah diterima oleh Caleb dari orang asing. Saat diperhatikan lebih dekat, ternyata ada beberapa batu serupa berserakan di kamar.
Di luar rumah, Caleb dan Abby kini dikepung oleh para orang asing yang sama misteriusnya. Orang-orang asing itu berbisik pelan memanggil Caleb dan Abby untuk ikut bersama mereka. Sementara itu di dalam rumah, John menemukan sesuatu di bawah tempat tidur Lucinda. Ia mengangkat kasur itu dan tertegun melihat 2 huruf E terbalik terukir di bagian bawahnya. Ternyata 2 huruf itu bukanlah inisial seseorang, melainkan simbol yang bermakna bahwa seluruh umat manusia di bumi akan binasa. Di luar rumah, Caleb yang ketakutan menekan klakson mobil dengan sangat keras. John dan Diana segera bergegas keluar. John mengambil senjata dari mobilnya dan berlari mengejar arah kepergian para orang asing itu. Ia berhasil menangkap salah satu dari mereka dan menuntut penjelasan tentang maksud kedatangan mereka kepada Caleb. Namun alih-alih menjawab, sosok asing itu justru membuka mulutnya, memancarkan cahaya putih yang amat menyilaukan. Ketika John kembali membuka matanya, pria itu sudah lenyap tanpa jejak. Saat itulah John menyadari alasan mengapa Lucinda tidak menuliskan koordinat untuk bencana terakhir. Karena bencana itu bukan sekedar kehancuran lokal, melainkan akhir dari segalanya. Diana masih enggan percaya bahwa ibunya memiliki kemampuan istimewa. Ia tetap berkeyakinan bahwa semua tulisan Lucinda hanyalah sebuah imajinasi. Namun John menegaskan bahwa setiap prediksi Lucinda terbukti nyata. Keesokan paginya, John melihat Abby sedang mewarnai gambar yang mereka temukan di rumah Lucinda. Ketika John menanyakan apa gambar itu, Abby menjawab bahwa itu adalah matahari. Mendengar hal itu, John langsung terdiam. Terkejut, ia kemudian mengajak Diana dan anak-anak ke kantornya untuk memastikan sesuatu. Bill yang melihat John datang segera mendekati mereka. Setelah memeriksa data aktivitas matahari, mereka menemukan peningkatan suhu yang tidak wajar, menandakan adanya ledakan plasma besar di permukaan matahari. Jika lontaran api itu mencapai bumi, seluruh kehidupan akan musnah, terbakar tanpa tersisa. John tersentak. Ia merasa harus menemukan cara untuk menyelamatkan keluarganya dari kiamat yang akan datang. Diana pun terkejut dan diliputi rasa bersalah karena selama ini menganggap ibunya gila. Ia menyarankan agar mereka berlindung di sebuah gua bawah tanah sebagai langkah terakhir. Mereka segera pulang untuk mempersiapkan segala kebutuhan bertahan hidup. John mengambil sebuah kotak berisi kalung dengan foto dirinya, istrinya, dan Caleb. Kenangan masa lalu yang begitu berarti. Ia lalu menelpon ayahnya untuk meminta maaf atas kesalahan-kesalahan di masa lalu dan memperingatkannya tentang bencana yang akan datang. Namun sang ayah menolak untuk pergi, menyatakan bahwa jika itu memang takdir Tuhan, maka ia akan menerimanya apa adanya. Sesaat kemudian John menghampiri Caleb dan terkejut melihat anaknya sedang menulis deretan angka aneh di atas meja. Ia segera meraih kertas itu, tapi Caleb terus menulis, kali ini menggunakan kukunya sendiri ketika pulpennya diambil. Panik, John memeluk dan mengguncang tubuhnya, mencoba menghentikan keadaan yang tampak di luar kendali. Caleb akhirnya siuman, namun ia sama sekali tidak menyadari apa yang baru saja terjadi padanya. Tiba-tiba John teringat sesuatu dan memutuskan untuk pergi ke SD William Dawes. Ia bermaksud mengambil kembali pintu tempat Lucinda menorehkan deretan angka koordinat dengan kukunya. John yakin angka-angka itu bukan sekedar ramalan, melainkan petunjuk tentang kemana mereka seharusnya pergi. Diana tidak sepakat. Ia bersikeras membawa anak-anak ke gua bawah tanah karena menganggap itu satu-satunya tempat teraman. Sementara John berusaha mencari tulisan koordinat di balik pintu sekolah, Diana bergegas pergi membawa Abby dan Caleb menuju gua. Setelah berhasil menemukan angka-angka itu, John segera menyadari bahwa Diana telah pergi. Panik, ia mengejar mereka sambil mencoba menghubungi Diana, namun sudah tidak ada sinyal. Dalam perjalanan, Diana berhenti di sebuah pom bensin dan melihat berita di televisi tentang bencana global yang akan datang. Pemerintah menghimbau warga untuk berlindung di ruang bawah tanah demi menghindari panas ekstrim akibat letusan matahari. Caleb yang belum tahu apa-apa keluar dari mobil untuk mencoba menelpon ayahnya. Saat itu Diana mendekatinya, sementara John akhirnya berhasil tersambung lewat telepon. Mereka saling berdebat. Diana
tetap bertekad menuju gua, sedangkan John bersikeras bahwa mereka harus pergi ke rumah lama Lucinda di tengah hutan karena koordinat terakhir mengarah ke sana. Diana tidak percaya. Ia yakin rencana John mustahil, apalagi setelah mendengar bahwa panas matahari akan membakar sampai 2 km ke dalam permukaan bumi. Tidak ada tempat yang benar-benar aman. Dalam kebimbangan, Diana memperhatikan sebuah batu hitam tergeletak di atas telepon umum. Tak lama kemudian mobilnya tiba-tiba dibawa kabur oleh orang asing. Caleb dan Abby diculik. Karena panik, Diana merampas mobil yang terparkir di sana dan langsung melaju mengejar para penculik. Menerobos lampu merah tanpa melihat ada truk besar melintas dari arah samping. Tabrakan keras pun tak terhindarkan. Beberapa saat kemudian John tiba di pom bensin yang sama. Di tengah kepanikan dan kekacauan akibat pengumuman bencana besar, banyak orang mulai menjarah, membuat situasi semakin kacau. Setelah mendapatkan informasi tentang keberadaan Diana dan Caleb, John segera melaju mengejar. Ia akhirnya menemukan Diana di dalam ambulans. Namun nyawanya sudah tidak bisa diselamatkan. Diana meninggal tepat pada tanggal 19, seperti yang telah diramalkan oleh Lucinda. Di tangan Diana, John menemukan sebuah batu hitam. Melihat ini, John tahu kemana ia harus pergi. Ia mengikuti jejak ban mobil yang membekas di jalan hingga sampai di rumah tua Lucinda di tengah hutan. Di tempat itu, ia menemukan banyak batu hitam berserakan dan mobil Diana yang ditinggalkan. Sambil memanggil nama Caleb, John melihat sosok-sosok asing berdiri tak jauh darinya. Ia menodongkan senjata, bersiap melindungi anaknya. Lalu, dari balik pohon, Caleb muncul sambil memeluk seekor kelinci di tangannya. John memohon kepada Caleb untuk segera pergi dari tempat itu. Namun para makhluk asing itu justru menenangkannya dan mengatakan bahwa mereka tidak akan menyakiti Caleb maupun Abby. Salah satu dari mereka muncul sambil membawa kelinci yang sebelumnya dipegang oleh Caleb. John berusaha menjelaskan kepada mereka tentang kondisi Diana, tetapi sebelum ia sempat melanjutkan, Abby berkata dengan lembut bahwa ibunya kini sudah berada di surga, seperti yang dikatakan oleh makhluk-makhluk asing itu. Caleb kemudian menyampaikan bahwa para makhluk itu datang untuk melindungi keduanya. Tiba-tiba, cahaya besar memenuhi langit, menandakan kedatangan pesawat luar angkasa raksasa. Caleb menatap ayahnya dan berkata bahwa sudah waktunya mereka pergi. Mereka akan memulai kehidupan baru di dunia lain, di planet yang masih suci dan belum tercemar. Caleb mengajak ayahnya ikut bersamanya. Namun makhluk asing menjelaskan bahwa hanya mereka yang terpilih, mereka yang dapat mendengar bisikan-bisikan yang dapat ikut dalam perjalanan ini. John terdiam. Ia sadar saat ini ia harus merelakan anaknya demi keselamatan sang buah hati. Dengan mata basah, John berlutut di hadapan Caleb, memintanya menjaga Abby dan tetap kuat. Caleb menolak. Ia ingin bersama ayahnya selamanya. John menatapnya penuh kasih dan berjanji bahwa meski mereka akan terpisah, ia akan selalu ada di sisi Caleb dalam hatinya. Sebagai kenang-kenangan, John memberikan kalung berisi foto mereka bertiga, dirinya, istrinya, dan Caleb. Kali ini Caleb mengangguk meski air matanya menetes. Makhluk-makhluk asing itu lalu menampakkan wujud asli mereka, makhluk bercahaya murni yang memancarkan ketenangan. Mereka menggandeng tangan Abby dan Caleb sambil menatap John untuk terakhir kalinya. Caleb menoleh dan melambaikan tangan mengucapkan salam perpisahan. Pesawat luar angkasa itu kemudian melesat ke angkasa, meninggalkan bumi yang kini dipenuhi dengan cahaya merah. Di langit tampak puluhan pesawat serupa membawa jiwa-jiwa terpilih ke tempat yang aman. Keesokan paginya John kembali ke kota yang sudah porak-poranda. Jalanan sepi, udara panas menyelimuti dan kepanikan tampak di mana-mana. Dari kejauhan, ia melihat Bill bersama istrinya berdiri berpelukan. John lalu memutuskan pulang ke rumah orang tuanya. Di sana, ayah dan ibunya menyambutnya dengan hangat. Saat Chris menanyakan keadaan Caleb, John menjawab lirih bahwa putranya sudah berada di tempat yang aman. Mereka saling berpelukan erat untuk terakhir kalinya. Tak lama kemudian, langit berubah menjadi lautan api. Gelombang badai matahari menghantam bumi, menyelimuti seluruh permukaannya tanpa ampun. Tak ada satupun makhluk yang tersisa yang hidup. Sementara itu,
Di suatu tempat jauh di luar angkasa, di sebuah planet yang hijau dan damai, Abby dan Caleb tampak berlari kecil di antara padang rerumputan. Di tengah cahaya matahari baru, pertanda sebuah kehidupan baru yang dimulai kembali. Demikianlah alur cerita film Knowing. Sebelum Mimin akhiri, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.